pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan pengujian non-parametrik, yaitu dengan judul menganalisis hubungan antara pengaruh pendidikan terhadap pengangguran. Nah, jadi di sini itu sebelum kita masuk ke uji non-parametrik ini, terlebih dahulu kita akan melakukan uji normalitas. Karena jika datanya berdistribusi normal, maka pengujian non-parametrik ini tidak perlu digunakan. Oke, kita langsung pertama menguji normalitas dulu. Kita salin datanya. Ctrl C, masuk ke SPSS. Langsung kita tempel. Nah, di sini masuk ke variable view. Di sini kita kasih masuk X. Di sini kita kasih masuk Y. Pada label kita kasih masuk tingkat pendidikan. Di sini kita kasih masuk pengangguran. Oke, kita langsung saja data view, analyze. Kita masuk ke regression linear. Kita kasih masuk tingkat pendidikan independen, pengangguran ke dependen. Habis itu save. Kita masuk ke standardize. Klik continuous, klik OK. Nah, jadi di sini sudah selesai. Yang ini kita kasih tinggal. Kita kembali ke SPSS. Kita masuk analyze. Ke deskriptif statistik. Kita ke explore. Kita masukkan ini ke dependent list. Kita centang plot. Kita kasih centang yang normality. Continuous. Klik OK. Nah, jadi di sini untuk pengujian normalitasnya sudah selesai. Ini ya teman-teman, ini. Oke, sekarang kita masuk ke, karena sebelumnya saya sudah melakukan pengujian terkait uji data ini. Sekarang kita masuk ke Word untuk membacakan uji normalitasnya. Nah, jadi untuk uji normalitasnya di sini itu adalah yang dimana datanya itu lebih kecil dari 0,05. Ini data signifikansinya itu 0,01. Nah, sekarang kita langsung saja, karena di sini sudah jelas datanya tidak normal, maka datanya ini itu sampai di sini saja dan kita akan langsung ke uji non parametrik. Nah, di sini penjelasannya bahwa karena nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Maka dari itu di sini saya mengambil pengertian beberapa ahli terkait uji statistik non parametrik ini, yang dimana menurut Sugiono, yang dimana uji non parametrik ini itu digunakan ketika asumsi normalitasnya itu tidak terpenuhi, sehingga uji Spearman-Rank correlation menjadi alternatif yang tepat untuk menggantikan uji correlation parametric Pearson product moment ini. Nah, jadi di sini juga, jadi untuk uji Spearman-Rank correlation ini itu dapat direkomendasikan untuk ukuran sampel yang relatif besar di atas 50. Karena sampel saya di sini adalah 110, maka saya akan memilih pengujian uji non parametrik ini menurut metode Spearman-Rank correlation. Terus di sini menurut Santoso, yang dimana uji Spearman lebih efisien dan cepat secara komputasi dibanding dengan uji Candas untuk sampel yang besar, serta memberikan interpretasi yang lebih intuitif. Oleh karena itu, untuk datanya, karena sampelnya lebih dari 50, maka Spearman itu adalah pilihan yang tepat untuk membandingkan Candas tahu yang lebih cocok untuk sampel lebih kecil dari 50.
Nah, kita akan langsung saja, kita akan kembali ke SPSS. Di sini kita masuk ke analyze, kita masuk di correlate, bifurcate, kita kasih masuk kedua variabel itu tingkat pendidikan dan pengangguran pada kolom variabel. Nah, di sini tadi kan di sini kita mau menggunakan model Spearman, jadi kita centang di sini Spearman. Nah, habis itu yang persen ini tuh kita kasih hilang. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi ini data Spearman tingkat pendidikannya itu sudah muncul, yang ini datanya. Jadi kita akan lihat kembali untuk dasar pengambilan keputusannya di Word. Nah, di sini, nah ini datanya ini. Nah, yang dimana di sini untuk komponennya Spearman Row di sini adalah 0,147, ya ini. Yang ini. Terus untuk sigtelek-2-nya atau nilai signifikansinya itu adalah 0,125, yang ini. Nah, terus untuk sampel yang saya gunakan adalah 110 seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Terus untuk kriteria pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan lebih kecil maka dia menolak HO, yang dimana tidak ada hubungan signifikan, tidak ada hubungan signifikan. Nah, dimana jika lebih besar maka dia terima HO, yang dimana tidak ada hubungan signifikan. Nah, di sini kita akan lihat signifikansinya. Di sini adalah 0,125 itu lebih besar dari 0,05. Keputusannya bahwa dia menerima HO, yang dimana di sini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan pengangguran di 22 kabupaten. Oh iya, di sini mohon di sini H1, karena di sini H0 jadi di sini H1 ya, yang dimana dia tolak H1. Nah, untuk kekuatan hubungannya di sini adalah untuk koefisien korelasinya adalah 0,147, yang dimana dia itu sangat rendah. Dia berada di antara 0,00 sampai 0,199, yang dimana dia sangat rendah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa datanya itu tergolong rendah, yang dimana hampir tidak ada hubungan. Nah, terus untuk nilai koefisien korelasinya di sini, nilai P-nya itu adalah dia positif, bertanda positif, masih positif. Nah, terus untuk interpretasinya, tanda positifnya itu berarti hubungannya itu searah. Jadi hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran itu masih searah, yang dimana semakin tinggi pendidikan, bahwa semakin tinggi pengangguran. Terus karena tidak signifikan dan sangat lemah, maka pola ini itu tidak konsisten, yang dimana hasil uji korelasi Spearman ring antara pendidikan dan pengangguran di NTT. Nah, jadi berdasarkan hasil uji Spearman ring correlation menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran di 22 kabupaten di NTT ini yaitu 0,147 dengan nilai signifikansi 0,125, yang dimana interpretasi hasilnya itu untuk uji nilai signifikannya itu adalah 0,125 lebih besar dari 0,05. Nah, keputusannya tadi itu dia terima HO, yang dimana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran di NTT. Untuk kekuatan hubungannya itu adalah untuk koefisien korelasi 0,147, yang dimana berada pada interval 0,00 sampai 0,149, yang dimana tadi dia sangat rendah. Nah, untuk arah hubungannya itu tadi adalah ada hubungannya positif, yang dimana secara teoritis makin tinggi tingkat pendidikan maka cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat pengangguran.
meskipun hubungan ini tuh tidak signifikan secara statistik. Nah, yang dimana hasil penelitian ini itu tidak mendukung teori human capital dari Becker 1964, yang dimana dia menyatakan bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan menurunkan tingkat pengangguran. Tapi justru di sini berdasarkan pengujiannya tadi justru sebaliknya ya, yang dimana yaitu adanya fenomena pengangguran terdidik atau educate unemployment di provinsi NTT ini. Nah, jadi saya rasa untuk pengujian normalitasnya sampai di sini saja. Dan untuk tingkat pendidikan itu hanya memberikan kontribusinya itu 2,16% terhadap variasi tingkat pengangguran di NTT. Sedangkan 97,84%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, untuk pengujian uji data non parametrik sampai di sini saja, yang dimana tadi untuk uji normalitasnya tadi itu datanya hasilnya tidak normal, dan untuk uji Spearman ringnya itu tadi itu dia hasilnya positif, yaitu dia 0,125, dan dia tadi itu hasilnya itu sangat rendah yaitu 0,147. Untuk interpretasi hasilnya itu adalah fenomena pengangguran terdidik itu teridentifikasi. Nah, oke teman-teman, sampai di sini saja untuk pengujian data kali ini. Semoga data pengujian kali ini itu dapat bermanfaat bagi teman-teman.